Prabowo saat ini memang di atas angin. Katanya hasil survei menunjukkan satu putaran. Prabowo juga secara tidak langsung sudah didukung oleh penguasa saat ini. Banyak menteri yang mendukung, logistik luar biasa besar. Bahkan pihak-pihak yang seharusnya netral dikerahkan untuk mendukung dia. Masalahnya, Prabowo kok masih takut dan koar-koar tentang narasi kecurangan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Prabowo selain suka mengungkit sakit hati karena diserang saat debat, dia juga suka menebar polemik yang sebenarnya tidak pantas diucapkan. Jadi ceritanya, Prabowo menghadiri acara Suara Muda Indonesia untuk Prabowo Gibran kemarin. Dia meminta kepada para relawan agar mewaspadai potensi kecurangan Pilpres 2024. Prabowo mengaku mendengar informasi ada pihak yang mau merusak surat suara 02. Pertanyaan saya, apakah ada bukti? Dan yang paling penting, dari mana sumbernya? Siapa yang kasih tahu isu itu? Sebaiknya Prabowo jangan mengatakan itu kalau hanya berupa rumor. Kalau memang itu benar, tunjukkan buktinya supaya tidak menjadi sebuah statement asal-asalan. Jangan cuma karena mendengar entah dari siapa, lalu koar-koar sembarangan. Menjelang hari pemilihan, suhu politik biasanya semakin panas. Ucapan kayak begini bisa menimbulkan kericuhan, apalagi bisa memancing emosi pendukung Prabowo yang rada-rada, kalian pasti sudah tahulah sifatnya kayak gimana. Kalau memang ada buktinya, silakan laporkan ke Bawaslu. Pasti Bawaslu akan bertindak sangat cepat. Kalau hanya mendengar katanya dan katanya, lebih baik diam aja, kecuali kalau memang ada udang di balik batu. Prabowo kemudian mengajak semua relawannya hadir di semua TPS pada 14 Februari. Dia mengajak agar relawan terus mengawal proses hingga penghitungan suara rampung dan meminta mereka membawa gadget untuk merekam gerak-gerik kecurangan. Jangan sampai kecurangan merusak demokrasi. Coba kalian pikir baik-baik. Flashback ke masa lalu, mulai dari manuver yang dilakukan Mahkamah Konstitusi sampai sekarang. Siapa yang sudah merusak demokrasi? Dan siapa yang paling diuntungkan dari itu semua? Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Instrumen negara tidak netral dan mendukung Prabowo Gibran. Pihak yang paling merusak demokrasi itu siapa? Pihak mana yang paling sering melakukan pelanggaran? Acara bagi-bagi susu, bagi-bagi uang, kampanye ketemu kepala desa, itu lebih banyak dilakukan pihak siapa? Dengan banyaknya kejadian dan fenomena aneh menjelang pemilu, pihak mana yang paling berpotensi membuat kecurangan? Biasanya adalah yang punya power untuk mengerahkan logistik dan sumber daya. Dan mereka ini dukung siapa? Kalian pasti sudah tahulah. Ucapan-ucapan seperti ini mirip dengan narasi pada Pilpres 2019 lalu. Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandiaga dulu pernah mengatakan hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Prabowo. Ini adalah ucapan yang tidak bertanggung jawab, seolah Prabowo itu tidak terkalahkan. Padahal sudah pernah kalah di Pilpres 2014. Selain itu, bisa menanam bibit kericuhan di lain waktu karena pendukungnya menjadi yakin kalau Prabowo kalah karena dicurangi. Pendukung Prabowo saat itu kan rata-rata samalah kayak Prabowo. Suka emosian dan suka bikin ulah. Kenyataannya Prabowo kalah lagi di Pilpres 2019. 2 kali Prabowo mengaku menang Pilpres dengan data dari survei internal. Ini juga bentuk provokasi secara halus, memprovokasi pendukungnya agar percaya dengan kemenangannya. Beberapa waktu setelah itu sempat terjadi kerusuhan. Kerusuhan terjadi di beberapa titik di Jakarta setelah KPU menetapkan hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional. Usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara manual dan memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin, sejumlah masyarakat dari berbagai daerah bergerak ke Jakarta dengan titik temu di gedung Bawaslu. Tujuan mereka adalah meminta Bawaslu menyatakan bahwa
telah terjadi kecurangan Pilpres 2019. Hingga akhirnya terjadilah bentrokan pada tanggal 21 sampai 22 Mei. Narasi-narasi yang mengarah kepada dugaan kecurangan digoreng sedemikian rupa sehingga memancing emosi pihak-pihak tertentu. Sebenarnya akar masalah ini adalah ada yang tidak rela menerima kenyataan. Seandainya semua legowo dengan hasil keputusan dari KPU dan menerima dengan lapang dada, Pilpres tidak akan tercoreng dengan aksi brutal yang memakan korban. Kerusuhan itu adalah aib yang memuakkan karena pemilu sejak reformasi tidak bentrokan. Baru di pemilu 2019 itulah terjadi sesuatu yang memalukan, di mana ratusan orang ditangkap hanya dalam waktu 2 hari. Ada yang bilang awalnya aksi protes damai, tapi kemudian ada penyusup yang memprovokasi. Masalahnya, kalau pihak yang kalah bersikap lapang dada, tidak menggelar aksi, tentu tidak akan ada penyusup yang berani membuat keributan. Sampai hari ini saya masih teringat dengan kejadian yang sangat lucu. Saat Pilpres 2014, saat mereka mau menggugat hasil Pilpres, tim Prabowo katanya punya bukti kecurangan sebanyak 10 truk kontainer. Tapi bukti 10 truk kontainer itu hanyalah klaim lebay. Terlalu berlebihan karena memang enggak ada sebanyak itu. 1 truk pun enggak ada. Awalnya mengklaim bukti sebanyak 10 truk, kemudian berkurang menjadi 15 mobil lapis baja, dan kemudian berkurang lagi menjadi 3 bundel kertas. Ini adalah sebuah pelajaran yang buruk bagi demokrasi, karena dulu kubu Prabowo sangat agresif dan masif dalam melontarkan narasi kecurangan dan klaim menang sampai sujud syukur 2 kali. Kalau Prabowo bicara soal kecurangan yang merusak demokrasi, kita mau tanya, sejak Pilpres 2014 sampai sekarang, kubu mana yang paling banyak yang merusak demokrasi? Harusnya Prabowo introspeksi diri dan belajar dari 2 kali kegagalan di masa lalu. Jangan cuma bisa melempar isu tanpa menunjukkan bukti. Narasi-narasi yang mengarah kepada dugaan kecurangan bisa menyebabkan kericuhan jika ada kelompok-kelompok yang terpancing emosi atau dikerahkan dengan sengaja. Prabowo saat ini memang di atas angin. Katanya hasil survei menunjukkan 1 putaran. Prabowo juga secara tidak langsung sudah didukung oleh penguasa saat ini. Banyak menteri yang mendukung, logistik luar biasa besar. Bahkan pihak-pihak yang seharusnya netral dikerahkan untuk mendukung dia. Masalahnya, Prabowo kok masih takut dan koar-koar tentang narasi kecurangan. Saya sebenarnya khawatir dengan banyaknya hasil survei belakangan ini. Angkanya bikin kita mau ketawa tapi takut dosa. Kalau sampai Prabowo kalah lagi, takutnya ini bakal dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan ada kecurangan masif. Nanti pendukungnya emosi lagi, turun lagi ke jalan dan teriak-teriak. Kenyataan di lapangan saat ini, Paslon 01 dan Paslon 03 yang paling dirugikan. Paslon 02 sangat beruntung, meskipun keberuntungan mereka sudah dikondisikan sedemikian rupa. Dari 2 Pilpres sebelumnya bisa disimpulkan jika ada Pilpres dan ada Prabowo, maka Pilpres jadi enggak asik. Mencekam terus. Sekarang juga sama, tapi lebih parah. Bahkan Pilpres paling parah saat ini. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.